Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya berjumpa dengan saya Sinti Almaida, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Matadeh Kamalang, program studi pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya akan memberikan sosialisasi atau materi terkait tentang jenazah COVID-19 itu sebaiknya digimanakan, dimandikan, disolatkan, atau cara penguburannya pun bagaimana. Nah, pasti adik-adik ingin tahu ya lebih dalam. Nah, di sini jenazah COVID ya. Kita membahas tentang jenazah COVID-19. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait pengurusan jenazah seorang muslim pasien virus corona atau COVID-19, meliputi cara memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Nah, baik di sini yang pertama, ketentuan umum pengurusan jenazah COVID-19 yaitu yang pertama, petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah. Yang kedua, syahid akhirat, artinya muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu antara lain karena wabah, tenggelam, terbakar, atau melahirkan yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid. Nah, dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Yang ketiga, APD, menggunakan alat pelindung diri. Nah, yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah. Selanjutnya, ketentuan hukum pengurusan jenazah COVID-19. Yang pertama, menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Yang kedua, umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib terpenuhi seperti dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya, jadi masih tetap menggunakan pakaiannya ya jenazahnya. Yang kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan atau dikafani. Yang ketiga, jika petugas yang dimandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada. Selanjutnya, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Petugas membersihkan najis jika ada. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jika ada pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat digantikan dengan tayamum sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu dengan cara yang pertama, mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan tangan ya dengan debu. Yang kedua, untuk kepentingan perlindungan diri, pada saat mengusap petugas tetap menggunakan APD. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan dengan ketentuan syariat, jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan. Nah, untuk selanjutnya, pedoman mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena keadaan darurat tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut dan untuk menjaga keselamatan petugas. Untuk selanjutnya, setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dan dengan dimiringkan ke kanan sehingga jenazah tersebut saat dikuburkan menghadap ke kiblat. Yang ketiga, jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.
Selanjutnya, pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Yang kedua, dilakukan di tempat yang aman dari penularan virus COVID-19. Yang ketiga, dilakukan oleh umat Islam secara langsung, hadir minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan, dan jika tidak dimungkinkan lagi, bisa disolatkan dari jauh atau sholat gaib. Selanjutnya, pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Lalu, bagaimana caranya kita mengubur jenazah COVID-19? Yaitu yang pertama, dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Yang kedua, dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kain kafan. Yang ketiga, penguburan jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Nah, jadi saya kira penjelasan saya tentang bagaimana sih cara penanganan jenazah COVID-19, mulai dari memandikan, menguburkan, mengkafani, menguburkan. Nah, lalu bagaimana, apa saja yang harus dilakukan dengan petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut, itu sudah cukup jelas ya. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa menyimak atau menonton video yang akan saya jelaskan, akan saya presentasikan nanti. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa adik-adik bisa menyimpulkan isi dari materi yang sudah saya jelaskan tadi di kolom komentar YouTube yang akan dipersembahkan nanti oleh guru pendidikan agama Islam. Nanti kalian akan mendapatkan nilai tambahan dari mapel tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Buya. Saya mendengar ada himbauan prosedur khusus bahwa jika seseorang meninggal dengan keadaan terkena COVID-19 atau virus corona, dilarang untuk memeluk, mendekati, tidak disambut keluarganya. Bahkan tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazahnya. Jenazah akan dimasukkan ke dalam body bag, ditayamum di atas balutan plastik dan dikebumikan. Bagaimana pandangan Islam menyikapi hal tersebut? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Bismillah. Yang pertama adalah kepada keluarga atau siapapun yang tertimpa ujian. Jika itu adalah dari ahli la ilaha illallah, maka ketahuilah tidak ada ta'un yang Allah timpakan. Ta'un itu wabah, penyakit yang Allah timpakan kepada ahli iman kecuali karena Allah ingin menjadikan dia mati syahid. Mati syahid, aman dari siksa Allah. Kembali kalau kepada hikam ibn al-istislam, serah. Jadi bagi yang meninggal dalam keadaan kena wabah semacam itu, wabah apa saja termasuk ta'unnya corona ini, virus corona, maka insya Allah orang-orang yang dari ahli la ilaha illallah itu dia mati syahid. Satu. Sampaikan kabar gembira ini kepada keluarganya agar tidak berlarut dalam kesedihan. Yang pertama. Yang kedua, jika ada orang meninggal dunia, kemudian ternyata ada virus yang nempel atau yang ada pada orang tersebut, dikhawatirkan menurut ahlinya, dalam hal ini adalah medis, akan menyebar dan menular kepada yang hidup, maka menjaga yang hidup itu sangat penting. Jika diputuskan oleh medis tidak boleh ada yang bersentuhan, ya jangan menyentuh. Karena tidak boleh bersentuh dan sebagainya, maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu diapa-apain, langsung dikuburlah. Ini pertanyaan bagaimana hukum dalam Islam? Begini. Jika ada satu jenazah yang tidak bisa dimandikan karena beberapa sebab, diantaranya adalah karena mungkin semacam kebakar, kalau kena air tambah hancur,
atau wanita yang meninggal tidak ada wanita yang memandikannya, atau tidak ada laki-laki yang mahram dengannya, ini termasuk yang sering dilupakan. Yang memandikan wanita hendaknya wanita. Jika tidak ada wanita yang memandikan, diambil dari mahramnya wanita tersebut. Jika ternyata ada wanita di kampung meninggal dunia, wanita sudah nggak ada, tinggal dia saja. Kemudian laki-laki yang mahram pun nggak ada, maka dalam hal ini ulama mengatakan tidak perlu dimandikan. Karena kalau dimandikan akan membuka auratnya. Lalu ditayamumi atau tidak? Dalam madhab Syafi'i sendiri, Imam Romli mengatakan nggak usah. Selagi tidak ditayamumi, maka ya tidak usah disolati. Menurut Ibnu Hajar madhab Syafi'i, ditayamumi lalu disolati. Nah ini sebabnya adalah karena meninggal tidak ada yang memandikannya, karena tidak ada yang mahram atau tidak ada yang sejenis. Atau ini yang sebab tidak bisa dimandikan karena ada wabah penyakit yang saat ini kita bahas. Ada wabah penyakit. Jika menurut medis memang wabah itu bakal menular, maka tidak usah dimandikan. Jika tidak bisa dimandikan, ya sudah, tidak usah ditayamumi. Setelah tidak bisa ditayamumi, lah ini sampai di sini. Baik, tidak dimandikan, tidak ditayamumi. Tidak dosa Anda yang hidup. Kenapa? Karena apa? Ini fardu kifayah dan kita tidak mampu melaksanakannya. Menjaga yang hidup lebih penting. Yang wafat insya Allah sudah diampuni dan dia mati syahid kok. Jadi yang keluarga tidak usah dirundung sedih karena keluarganya tidak ada yang memandikannya, tidak ada yang menyolatinya. Maka tidak usah dirundung sedih. Ini perlu kami hadirkan. Dan semoga tidak akan menjadi khilaf di lapangan. Maka kami sampaikan, hadirkan kesimpulan permasalahan begini. Maka ada sebagian mengatakan harus solati, ini tidak solati. Saya hadirkan pembahasan fikihnya. Enggak usah ribut. Sudah ada yang meninggal kok ribut. Jadi begini. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Setelah tidak dimandikan dan tidak bisa ditayamumi, disolati atau tidak. Kebanyakan ulama mengatakan, kebanyakan ulama ini adalah jumhur ya. Kebanyakan ulama ini jumhur madhab Syafi'i. Kemudian madhab Hanafi. Jumhur Syafi'i, madhab Hanafi. Kemudian jumhur Malikiyah, termasuk madhab kita Syafi'i, mengatakan selagi tidak dimandikan dan selagi tidak ditayamumi maka tidak disolati. Sebab syarat sahnya untuk disolati adalah karena dimandikan atau menggantikan mandi, namanya tayamum. Oke. Ini pendapat ulama. Kalau Anda ikut ini nggak ada masalah, maka maaf kena corona sudah dibungkus selesai dikubur. Kok kasihan? Nggak perlu kasihan, dia mati syahid. Tapi pendapat yang lain seperti sebagian dari madhab Syafi'i, mutaakhir ulama Syafi'iyah ada, termasuk tadi kita ini madhab Hambali. Artinya ada ulama termasuk dari madhab Malik seperti ada sebagian Malikiyah. Artinya pendapat yang kedua, biarpun tidak dimandikan dan tidak ditayamumi, boleh disolati, sah disolati. Dan ini biarpun bukan menurut jumhur ulama Syafi'iyah, kami cenderung mengarahkan ke yang ini. Kenapa? Agar terhibur yang hidup. Jangan sampai sudah kena musibah, saudaranya kena corona, kemudian tidak ada lagi yang menyolati gara-gara tidak dimandikan. Jangan sampai sedih di atas sedih. Maka biarpun ini pendapat lemah dalam madhab Syafi'i, akan tapi tujuh madhab yang lain, maka biarpun tidak dimandikan, kemudian tidak ditayamumi, maka disolati. Ini menurut pendapat. Tapi kalau Anda ketemu orang yang keras pendapat tidak disolati karena tidak dimandikan, ya sudahlah, terserah. Yang penting jangan ribut. Ini yang kami hadirkan di lapangan supaya tidak bisa ribut. Yang tidak disolati nggak ada masalah. Nggak dosa kita karena apa? Tidak memenuhi syarat untuk bisa disolati. Lalu yang menyolati apa? Ya kita kan kalau ittaqullah mastata'tum, kalau takut kepada Allah kita menjalankan perintah semampunya. Yang mampu disolati nggak mampu dimandikan, dimandikan. Nggak bisa memandikan ya disolati. Biarpun itu lemah dalam madhab Syafi'i, tapi dalam madhab lain dianggap sebagai pendapat yang perlu ditonjolkan hal ini. Artinya dalam hal ini ada dua pendapat besar, Anda tidak usah ribut. Yang kena corona, semoga Allah menjaga kita dari penyakit itu. Yang kena corona, yang sudah meninggal dunia, kemudian takut wabah menular, sudah langsung dibungkus, tidak usah dimandikan, tidak usah ditayamumi. Kalau mengatakan itu pendapat ulama mengatakan tidak disolati, tidak ada masalah. Tidak disolati. Tapi bagi yang mengatakan mengikuti menghadapan diri solati. Adapun cara mensolati dan menguburnya nggak usah dibawa pulang ke rumahnya. Di mana tempat penguburan yang tercepat biar wabah tidak mengganggu yang hidup.